Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-mukarramun, para alim, para hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah isya Masjid Raya Rapang yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini dikasih amanah kembali untuk menyampaikan tausiah. Pada pertemuan kita membahas tentang an-najasat al-ma'nawiyah, yaitu najis ma'nawi ande dan kalairi tamde nairi tamata. Kadang-kadang guruta, kalau kita tidak bisa mendekat denai berdil masomba kupangi nareko engka najis fisik di badan, makutoniro nasa guruta ini kitab yang saya bawa tidak mungkin teman lepek kupangi nareko layak tunai dari kali pelihara yang mereka di ya punai sifat-sifat ja nasabah iya sifat-sifat ja ekwati najasatun ma'nawiyah adalah najis-najis yang tidak kelihatan. Kita sudah baca itu di pertemuan terakhir saya di masjid ini. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita mungkin lebih kepada pokoknya pembahasannya. Kita masih berada di bulan Syawal. Syawal itu betuannya meningkat, naik, meningkat. Kenapa meningkat? Kita lihat ke pokok pembahasannya. Maka dia guruta iya ro agamai narekoi jalangkangi dengan sungguh-sungguh, maka ada 3 buah yang akan dihasilkan. Seingat saya tahun berapa di mimbar ini pernah membaca juga ini ketika pembahasan syariat dan hakikat dulu metani. Ya malam ini terulang, mungkin membacanya kembali nasabah gua lupa ini beberapa tahun yang lalu ya. Artinya ini bahwa iya ro agama ta narek koi jalangkangi pasti kawaselena eko mandre masoki eko minuki saudat kata dan seterusnya eko majamaki engkawasele. Nah sekarang narek koi ro agama iya tongengi pasti kawaselena. Sini hasil ini dalam ilmu akhlak disebut dengan hakikat. Tapi ini hakikat banyak yang tolak sekarang. Ada ulama-ulama di belakang yang tidak mau terima istilah-istilah ini. Ya Rupandriata Tariolo termasuklah Imam Syafi'i. Ini kan generasi ketiga, generasi tabi'in ya. Kalau kita mendengar salaf itu sampai Al-Qurun As-Salis, sampai abad ketiga. Jadi masa Nabi, sahabat, kemudian tabi'in. Di masa tabi'in ini sudah muncul istilah ini, yaitu syariat, tarekat, hakikat itu. Sekarang orang mau mentahkan ini. Dega itu nasanya. Angka mana? Itu tidak pernah disebut oleh Rasulullah. Menurut saya, yang orang awam ya kalau kita mau tolak istilah ini, tolak semuanya.
termasuk fikih kita tolak, termasuk tarikh kita tolak, usul fikih kita tolak, karena istilah-istilah itu muncul nanti di belakang. Taruhlah kita malam ini sepakat bahwa kita menerima istilah ini. Ia agamata nareko jalankangi, menjalankannya itu tareka senang. Jadi masa panjangi tareka lain tarekat yang organisasi Bapak Ibu ya. Tareka organisasi tanya yang dimaksud. Tareka yang dimaksud di sini dalam buku ini adalah al-amalu bis syariah, menjalankan syariah. Jadi kalau orang menjalankan syariah wal akhdhu bi azaimiha, dan mengambil azimahnya, wal bu'du 'anit tasahuli fi ma la yanbaghi tasahuli fi, dan menjauhi sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, zahiran wa batinan, lahir batin. Nah, pasti ada hasilnya. Agak wasilena. Di sini saya lihat ini ada 3 tingkatan dan kita sudah berulang di mimbar ini. Nomor di wasilena riqqatul hijabi bainahu wa baina ma amana bihi min dzatillahi wa sifatihi wa jalalihi wa qurbihi wa akrabiyatihi wa hakikatin nubuwah. Kalau ada orang yang mengamalkan syariahnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan wasilahnya satu, riqqatul hijabi bainahu wa baina ma amana bihi, manipi pallawana antara alena si bawa agi na takberi agi lay takberi nomor si dia takberi pong Allah Ta'ala. Jadi si caweke pong Allah Ta'ala dekat dengan Tuhan. Jadi syariat ini kalau tanpa diamalkan tambah macaweki boleh dipuangi. Riqqatul hijab ini istilahnya Syekh Amil Qurdin. Riqqatul hijabi bainahu wa baina ma amana bihi min zatillahi wa sifatihi wa jalalihi wa jamalihi. Si caweken itu alena si bawa agi na taperi min diantaranya zatnya pun Allah Ta'ala, macawe boleh sifat-sifat na pun Allah Ta'ala, nasabab sifat na pun Allah Ta'ala na posipai, wa qurbihi dekat dengan Allah, wa hakikatin nubuwah. Menangnya sahabat di masa lalu Bapak Ibu sekalian, pekode na semangat ya sahabat yang makasiwa kepada Allah Ta'ala. Dia hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah rahmatan lil alamin. Pamase malakbang okualangnya. Bukan membawa rahmat. Nabi Muhammad meto rahmat, taniyat tiwi rahmat. Nabi Muhammad itu memang rahmat. Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Ya kok ini ada baju agak sudah bayangan, ya ajo tak angka. Ya kok Nabi tadi agak, karena Rasulullah itu nur, dia adalah cahaya. Bunga jaji Nabi Muhammad itu tembus ribuan kilo ke sekelilingnya di kota Makkah, sampai tembus ke negara lain, menembus bangunan gedung-gedung. Bunga jajinna Nabi dalam sejarah, dan itu yang diungkap oleh barisan dia. Nur Nabi Muhammad itu cahaya. Nah, jadi sahabat Nabi tak pekode na semangat masom papupuangi na sabak siruntu iku Nabi tak. Sehingga dalam sejarah kenapa sahabat memperebutkan saf kanan. Jadi masam pajangi sahabat itu ada tempat yang diburu. Kayaknya ini juga orang-orang tua kita ini bertumpuk di kanan. Titik masih dia ya. Kosong di sana. Di sini banyak ya. Di masa sahabat Rasulullah, di masa Rasulullah ya sahabat madarpunga di samping kanan. Kenapa? Nasabak menurut sejarah ya narbita kopura masempajang gilingi
menghadap ke kanan. Nah puji apa sahabat ini tatapan Nabi langsung ke pura mas sempanya, sehingga bertumpuk di sana. Ada diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada beberapa riwayat. Di antara riwayat yang ada adalah Rasulullah menghadap ke kanan ke sana. Nah puji apa sahabat ini tatapan Nabi langsung ke pura mas sempanya, sehingga sahabat memburu tempat kanan. Seorang mursyid ya, banyak di YouTube ini saya syutingannya. Syekh Andre Guruta, Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Alwi. Dia adalah seorang mursyid Tariqah Qadiriyah di Sulbat. Dia bilang apa? Di dalam sejarah disebutkan engkau yasin ahli suffah. Mereka ini nasalaitongan linona. Dia hanya menikmati kebersamaan dengan Rasulullah. Kenapa mereka sampai rela tidak pergi bekerja? Dia hanya tinggal di masjid, bergaul dengan Rasulullah sehari-hari. Maka dia rekrut ya Kiai Haji Dr. Alwi Saleh nasabah nanya menyamengi asibawangan nasibawa Nabi. Kalah daya tariknya dunia kepada mereka dibandingkan daya tariknya Rasulullah. Nah ini yang saya mau bilang apa Bapak Ibu sekalian. Narik ko si cawekan ni pong Allah Ta'ala, maka tambagianlah orang itu menjalankan agamanya. Kenapa? Ada nikmat yang dia rasa. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahkan mereka rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya untuk bertemu dengan Rasulullah. Napai Nabi ya, napai Nabi. Makanya di sini katakan nareko syariat itu dijalankan dengan baik, maka hasilnya adalah manipi pallawana manipi pallawai antara alena si bawa agi netaperi. Kalau sahabat menangnya karena dia sudah bernyatu dengan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana tidak tercas itu sahabat? Karena hari-hari seruntuk Nabi SAW. Tapi Rasulullah pernah mengetes sahabatnya, nih atau mau pe siapa yang paling tinggi imannya? Maka dia sahabat ya, di zaman kami karena kita ketemu kita ya Rasulullah, maka dia Nabi tatania angkatumatu nasan tahu denang kau siruntu denang kana itaka, tetapi dia tetap berika dan dia beragama hanya karena pernah mendengar bahwa saya ada dan kita lanakan lain. Jadi menurut Rasulullah ini jago sahabat, tapi lebih jago kita karena denang kasih untuk Nabi dan kita semangat menjalankan Islam. Rikatul hijab kita baca terus ini. Faka'annahu fayakunu ka'annahu lahu mu'ayyinun musyahidun, maka onro cawekna yaro ka'anna lahu mu'ayyin musyahidun, seakan-akan nasaksikan itu apa yang dia imani. Di dalam Quran ada surga, nah itu ya surga kuatinna. Di dalam Al-Quran karanaka, seakan-akan nah itu ya roranaka. Begitu orang yang tambah mengamalkan syariat. Dan di sini keluar biasaan sahabat seperti Sayyidina Umar. Cinampekan itama seleng, langsung hatinya berposisi di sini. Prosesnya begitu cepat karena mereka sangat sungguh-sungguh. Bayangkan Sayyidina Umar, artinya ini tabe ini tobat tanah Arab sebelum masuk Islam. Dia agak kalah. Itulah yang paling ditakuti oleh kaum muslimin dari semua musuh yang ada. Sayyidina Umar, begitu dia masuk Islam, dia sangat cepat prosesnya sampai menurut
Coba Natania mau baca, mungkin saya tidak percaya. Tetapi ini ditulis oleh Imamul Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Angka garis hitam garis di matanya Sayyidina Umar lurus begini tuh. Tak jori, ngebolong di sini ke bawah lurus. Apa ini? Karena seringnya dilewati air mata, memikirkan masa lalunya. Dia sudah membunuh anaknya hidup-hidup. Dia sudah menyembah patung. Iya, rona pikiri gitu literi sampai ada garis hitam di matanya. Memikirkan masa lalunya. Ditulis oleh Imamul Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Karena kesungguhannya itulah menjalankan syariat sehingga prosesnya cepat. Apabila kiamat, seakan-akan kiamat dia saksikan. Apabila dia mengingat surga, seakan-akan surga dia lihat. Nasabak magai rikatul hijab, menipi pahlawana. Di antara kita ini bisa saja ada, karena orang yang begini ini menyamar orangnya. Ini kok masam pajang, seakan-akan siruntuk tolong Allah, dan itu tidak bisa dibahasakan. Tidak bisa siruntuk kita sebab Allah Ta'ala dibahasakan dengan lidah. Sebagaimana kita tidak akan mampu menerangkan manis cening dengan lidah. Manis itu tidak mampu ini lidah mengungkapkan apa itu manis. Paling yang kita terangkan itu golak. Karena ini persoalan di hati. Ibu sekalian. Wayat bi'uhadha al-qismu ahwalun. Orang yang seperti ini biasanya diikuti dengan ahwal, kejadian-kejadian liman hasalat lahu, seperti kazuhdi fid dunya, tanpa manini poleh kulinoe, wasiddatus syauqi, malada mudani kepuangnya, wa ghairi zalika, dan lain-lain mimma yatulu tafsiluhu, yang panjang pembahasannya. Warubama hasala ma'ah dzalika, bisa juga orang yang tinggi pengamalan syariatnya itu terjadi juga kusifa amma sya'allahu minal alamin ulwi, na tingkarangi pongala ta'ala nu dene tingkara ko kutawe, lai tingkarangi ko pongala ta'ala nu dene tingkara kutawe. Bahkan orang seperti ini itu hatinya bisa menembus ke Lauhul Mahfuz. Saya punya guru, masih hidup ini di Maros. Dia tahu orang yang mau duduk ini terpilih nanti jadi presiden atau tidak, terpilih nanti jadi bupati atau tidak. Tapi ini kan bukan konsumsi umum, Bapak Ibu. Allah Ta'ala memang ditingkat. Saya waktu nyantri di DDI, nah cerita nggak guru tak, waktu baca kitab ini Tanwir, maka ini kitab sangat akrab saya, karena di pesantren saya baca, di Mangkoso saya baca, di DDI Taklasi saya baca, sekarang di Rahmatul Asr. Saya nggak ceramah bawa-bawa ini terus kitab. Ada tamu, lagi tingkar kerek tangga, bunyi tuh pintu dibuka, bunyi. Nah, pemakaian guru tak sekadar guru tak nih gaya, karena dibilang guru tak di masa lalu. Maka dapat sediangi peneh sekue, sediakan piring sekian, akan datang tamu. Pas masuk tamu, sesuai itu jumlah piring dengan tamu yang datang. Dari mana informasinya? Dari bunyi pintu. Begitu banyak ceritanya ulama-ulama dulu. Mereka ini yang sudah si cawe ke Allah Ta'ala yang disebut dengan wali. Sehingga di sini dikatakan kalau pengamalan syariat betul-betul kita laksanakan, si cawekan nih dengan apa yang kita imani, bahkan boleh jadi dilatingkaran Allah Ta'ala informasi-informasi yang tinggi, sesuatu yang tidak bisa dibuka kepada orang. Engkau riwayatnya, kayak riwayatnya. Ajak kamu kasih tahu maka dah cari itu ini ada riwayatnya. Wa min hadzal qism,
Di antara yang terjadi pada level ini, level aga ini level nomor sidi. Bagi orang yang menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh wasilek berada di level 1 ini, level rikatul hijab asalnya. Si caweken menipi pahlawana antara alena dengan apa yang dia teperi. Ini ada hadisnya. Wa min hadzal qism hadisu Harisata bin Malik al-Ansari. Sahabat Nabi bernama Harisa bin Malik al-Ansari, orang Madinah. Hina qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, makutane Nabi taku Harisa, Harisa, kaifa asbahta ya Harisa? Maraga-raga nih keadaan agamamu Harisa. Cuma ini pertanyaannya, Rasulullah itu kalau bicara singkat padat. Maraga-raga nih keadaanmu. Jadi yang dimaksud ditanya ini, bagaimana nih pengamalan agamamu Harisa? Agak nesen Harisa, asbahtu mu'minan hakka, iya makku kue surono pengala ta'ala mancajina toma tepe tonga-tonga. Pape Balinda, saya sudah menjadi muslim betul-betulan ya Rasulullah. Maka dia Harisa, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi ta'inna li kulli qaulin haqiqah, setiap ucapan itu engkau hakikatnya. Pema hakikatu imanika, apa hakikat intinya imanmu itu? Rasulullah minta tanda-tandanya ini Bapak Ibu sekalian. Mata kok ketonga-tonga? Iya. Tapodang agak tanda-tandana. Nah, di sini disebutkan. Qala lahu azabtu nafsi anid dunya. Pepinadina ya. Begitu saya imanku sudah memuncak ya Rasul. Azabtu nafsi anid dunya. Iya ro nafsuku ilala dena ngaga cinnaku ukulino. Jangan disalah pahami ini Pak. Bapak Ibu jangan disalah pahami ini. Agak betul. Akhirat nak kuatikku. Tidak berhenti mencari dunia, tidak. Dia mencari dunia, tapi ia rolino nasapa bukan untuk dunia, untuk akhirat misi mata. Ini azabtu nafsi anid dunia. Fastawa indi hajaruha wa zahabu wa fahajara. Hajaruha wa zahabuha. Pada ni wita batu si bawa ulaweng. Ya ko idi beda mo pidi. Ya ko Harisa de nagaga. Pada ni batu si bawa ulaweng. Cinna na ku ulaweng. De nagaga pada ni cinna na ku batu Kenapa? Sudah akhirat pemikirannya. Nih. Dia bilang sini. Pashar tulaili, kalau malam begadang mak. Wazmatu nahari, kalau siang saya sudah haus. Puasa maksudnya. Ini. Ka'anni ara arsy rabbi barizan. Seakan-akan itu singgasana Tuhan wita berbaris di hadapan saya. Akan mita ya atina. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah. Seakan-akan wita ya rolise surga yatazawaruna, mereka saling berziarah. Wa ka'anni asma'u wa ahli nari. Seakan-akan uang kelinga mana ya ro jeritan orang di api neraka. Jadi ini orang Harisa ini okomo pilih nomonro, tapi suara pemandangan akhirat naita ni kuatin. Aga nasa nabita nang kalingana ya ro penjelasannya. Arab ka falsam. Kamu sudah mengetahui falsam. At-tatako. Jangan kau rubah itu agamamu. Jangan ubah amalanmu. At-tatako. Kalau di bahasa sekarang ini Arab tak, kamu sudah makrifat, falsam. At-tatako. Jangan kau ubah. Ini menjadi dasar bahwa ia rotawe nareko ijalankan tonga-tonga agamai, maka dia akan naik kepada level paling tinggi, yaitu level rikatul hijab. Manipi pahlawana si bawa agi na takberi, Bapak Ibu sekalian.
Tapi ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Di mana sungguh-sungguhnya? Di depan ini mungkin saya tidak baca tadi. La yang bagi tasawuf fi ma la yang bagi tasawuf fi, tidak nanggap enteng sesuatu yang tidak dianggap enteng. Yang sunnah-sunnah tidak nabuang. Yang makruh-makruh tidak dikerja, apalagi yang haram. Ini yang dimaksud. Ya kan kita semua ini. Bapak Ibu lah ini jamaah masjid raya. Sunnahnya diambil, apalagi yang wajibnya. Yang haram ditinggalkan, apalagi yang makruh saja banyak ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka inilah levelnya. Agar Nabi sallallahu man sarrahu ayanzura ila man nawwara Allahu qalbahu falyanzur ila Haris bin Malik. Siapa yang mau memandang mukanya orang yang diberi sinar oleh Allah hatinya, falyanzur ila Harisa. Maka tataplah Harisa. Tataplah Harisa. Apakah ini hanya berlaku pada Harisa? Tidak. Ulama-ulama Sulawesi Selatan Bukali, di Guru Tambo Dalle, begitu banyak keramahnya. Kenapa? Si cawe kengipuang. Makanya itu saya selalu mengatakan, agi-agina Pak Gurangi, ulama-ulama Sulawesi Selatan yang sudah meninggalkan kita, ulama-ulama besarnya Sulsel, ajak nata bata-bata. Walaupun sekarang orang mau banyak membidah-bidahkan dan lain-lain aja, jangan goyang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin ajaran yang mereka ajarkan itu salah. Apa buktinya bahwa mereka itu benar, beliau-beliau itu benar? Mereka itu diikuti oleh karamah. Tidak mungkin karamah makdepe kepada orang yang salah syariatnya. Ini banyak orang digoyangkan keyakinannya kepada Ande Guru Tapu Kalisiden. Mau digoyangkan keyakinannya kepada ajarannya Guru Tambo Dalle. Mau digoyangkan keyakinannya kepada Ande Guru Tasada. Nah ini beliau-beliau semua ini adalah orang yang penuh dengan karamah. Dan orang yang menaksikan langsung karamahnya itu masih hidup. Ini ada Ande Ustaz Burhanuddin Dendreka. Begitu banyak dia tahu dan saya saksikan karamahnya Guru Taib. Ada mantan camat Waewa. Dia menyaksikan langsung bagaimana karamahnya Guru Tambo Dalle. Ini yang saya mau cerita. Dia dari arah Makassar, dari Guru Tambo Dalle, panggil ke Masiki. Kebetulan di Madello ada orang mau kasih turun perahu. Lopi baru, melo le penuh. Silada tahu getengi. Banyaknya orang tarik deh nak edo yoro lopi. Kebetulan anda kau Guru Tambo Dalle, lepang ke Masjid Madello. Ini yang cerita, dia ada di situ. Pak Burhanuddin mantan camat Bayawa, dia cerita ke saya. Angkat Kak Koro, dia bilang. Jadi orang minta air sama Guru Ta. Dibacakan, didoakan supaya ini lopi ini dilolok no okotasi sudah dibaca doa-doakan, disiramlah itu. Nah geten na yaro tuluk na yaro Pak Geteng berjatuhan orang. Kenapa? Karena itu perahu menjadi licin turun. Apa itu? Karamah WMI abacai. Orang begini mau disangsikan ajarannya, kemudian murid-muridnya Guru Tambo Dalle, murid-muridnya Guru Tasada mau diragukan dengan kelompok yang mengatakan ini salah, itu salah. Tidak mungkin. Ya koya, agina napodangi kali ikuti saja. Jangan mikir goyang Bapak Ibu sekalian. Beliau-beliau itu dituruni karamah, dan karamah itu ada di orang level 1. Di sini. Orang di level 1. Baik. Kalau kita sudah mengamalkan syariat, kita tidak berada di level 1 ini. Kita misalnya deto gaga karama, deto gaga, mungkin kita level 2. Ke level 6 wasilena. Orang yang mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak berada di level 1, rikatul hijab, menipi pahlawan si bawa lain si bawa agin terperi, tidak sampai di sini, mungkin dia di level nomor 2. Apa itu? Di sini dibilang takhallin nafsi an zazailil akhlaqi wa tahliha bi sifatil mardiyah. Tak dengi
okko jiwana an razailil akhlaki, sifat-sifat majaya hilang di sini. Karena syariat diamalkan terus, hilang keinginannya untuk berbuat jelek. Dengkinya hilang, elok riasannya hilang, selalu emosinya hilang, sifat membenci di hatinya selama ini kuat menjadi hilang, menjadi kasih sayang. Itu adalah hasil dari pengamalan syariat. Jadi syariat itu tambah diamalkan, tambah banyak dihapus sifat-sifat jelek di sini. Itu adalah hasil nomor 2 menurut si Wasani, dia bilang sini. Nomor 2, kalau misalnya kita tidak berada di level 1, maka kita mungkin berada di level 2. Takhallin nafsi an razailil akhlaki, ia rojiwata menjadi bersih dari sifat-sifat jelek. Wa takhalliya bis sifatil mardiyah, malah terisi dengan sifat-sifat yang terpuji, wal akhlaqis saniyah, dan akhlak yang tinggi. Ini pasti ada di sini. Jadi kalau orang masih kuat nafsunya, berarti ada syariat yang masih dilanggar. Seperti Sayyidina Umar lah yang kita jadikan contoh betapa dia orang keras. Orang kerasnya keras. Tapi begitu masuk Islam, sifat kerasnya semua berubah menjadi lembut. Kalau juga kita mengatakan megamopi monro kuatiku sifat-sifat jah, berarti kita juga tidak berada di level 2. Oh, mungkin kita berada di level 3. Agak yang nomor 3 di sini wassalisu tayassurul a'malis salihati, magampan nilai papole yare kalai jama al a'malis salihah, amal-amal saleh. Maringan, mancaji maringan ya, sempajam maringan, mengaji maringan, masih kiri maringan, masih dekat maringan, mancaji maringan mana? Iyalah tuas selekna pengamalan syariat yang kita tunggu-tunggu. Baik sekalian, akan terasa sendiri. Ini tidak bisa, tidak. Orang kalau makan pasti kenyang, orang kalau minum pasti hilang hausnya. Ini ada orang selalu beribadah, tidak ada hasilnya, tidak mungkin. Ada hasilnya. Hasilnya ini level Mariawa adalah tayassurul a'malis salih. Lebih mudah mana kita meninggalkan salat dengan melaksanakan salat? Insya Allah bagi jamaah ini lebih mudah mengerjakan salat daripada meninggalkan. Itu adalah hasilnya. Ya narwaselekna tungai syariah. Tayassurul a'malis salih. Jadi nomor 1, tipis jarak antara dia yang dia imani. Ini adalah level paling tinggi, dia muncul karamahnya. Kalau tidak, hilang sifat-sifat jelek dari hati. Kalaupun juga tidak, megamopi kuatia sifat-sifat jahat, tetapi kita berada di level 3, tayassurul a'malis salihah. Ringan itu melakukan kebaikan. Wasulatil af'alil khairi, gampang melakukan kebaikan. Hatta la yajidu fiha masakkatan, gangkanna de gagawatan narasakan. Dia bilang di sini. Sampai dia tidak merasakan berat. Saya kalau diundang ceramah subuh oleh masjid, misalnya saya ke Pangkajene subuh, kan berangkatnya itu jam 4. Dia penemu di masjid ya, angkat itu matua di jalanan bungkuk-bungkuk pergi ke masjid. Ya kan? Secara akal masih saya itu matua ya. Tetapi dia malah berangkat duluan belum azan. Kenapa ini? Waselekna pengamalan syariat yang masuk ke dalam hatinya menjadi mudah sesuatu yang berat.
Maka ini perlu apa namanya Bapak Ibu sekalian, apa pikir. Kita harus syukuri dalil ya, karena kita dikasih kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dan itu adalah hasilnya. Sampai dia tidak mendapatkan kesulitan. Kalau Tanbihul Ghafilin saya catat di bawahnya ini, tapi tidak ada di kitab ini, di kitab Tanbihul Ghafilin. Maka dia Tanbihul Ghafilin wassawabu fid dunya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, di surat Taubah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahalanya orang yang berbuat baik. Jadi engkau tuh wasilena orang yang berbuat baik. Wassawabu fid dunya, okay. Balasannya okolino orang yang berbuat baik itu al halawatu fit taati, nyaman narasakan narekot laijama ya robecenge. Wa fil akhirati bil jannah, kalau di akhirat surga dia bilang. Jadi sebenarnya rasa nyaman yang kita rasa pada saat melakukan kebaikan itu adalah hawa surga yang bocor masuk di hati kita. Iya rode cenge nareko jamai matenang hati. Rasa tenang yang kita dapat itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah hawa surga yang bocor menurut kitab Tanbihul Ghafilin. Sehingga ada ulama yang mengatakan begini, puan, engkau mau bagai tawaku ku akhirat narik putalinganya memakuilun nak polino. Ada orang yang sampai berdoa begitu, dia ragu engkau kamatunya menguruntuk ku akhirat narik putalinganya memakuinya nak polino. Di mana dia dapat ini? Pada saat melakukan ketaatan. Jadi antara saya, orang-orang tuaku ini, kakanda-kakandaku, beda-beda itu dalam hati kita. Tidak mungkin datang ke sini kalau dia kita nyaman terasakan. Tidak mungkin mondok ikut pengajian kalau tidak ada nyaman terasakan. Engkau nyaman di setiap kebaikan itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga karena nyaman ini, gangkana meringan karena menyamang. Dan ini manusia biasanya, tipe manusia itu selalu mendapatkan yang dapat hadiah langsung. Misalnya antrian ada pembagian sembako, namun berjam-jam ukur rela antri karena runtuh hasilnya. Kalau orang yang beriman itu nikmatnya itu adalah ketika dia melakukan kebaikan, karena itu hawa surga menurut Syamin Kurdi. Nah, kita kembali ke level-level ini. Jadi yaro agama narekolai jamai madece-dece, salat diperbaiki betul-betul sesuai syariatnya. Isaliwang kedona kedo sempajang nenia bacaan nalai pakai singi, kemudian waktu tama sempajang di dalam diperbaiki hati. Oke, salat diperbaiki, puasa diperbaiki, zikir diperbaiki, zakat diperbaiki, maka nanti ini akan ada hasilnya. Tidak mungkin tidak. Hasil ini yang oleh ulama akhlak disebut dengan hakikat. Sekali lagi, wa annal hakikata samarutut tariqah, bahwa hakikat itu adalah buah daripada pengamalan syariat. Sehingga ada Imam Malik di sini mengatakan, man tasarra'a wa lam yatahaqqaq fatwa tabassak. Nareko engkau tahu najamai syariatnya, kemudian dia gak wasilena, fakat tabassaka, maka dia berdosa. Man tasarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassak. Imam Malik, nareko engkau tahu jalankan syariat, kemudian dia kagak wasilena, dia kagak hakikat yang tiga tadi didapat, faqad tafassak, maka dia fasik, berdosa. Pasti ada pelanggarannya. Mas sempajang desi gagak neruntuk, namanya mecek dede itu gagak, berarti ada pelanggaran di syariat.
mungkin bacanya tidak benar, mungkin gerakannya tidak benar, mungkin posisi hatinya tidak benar. Waman tahakkaka nariko engkau makada engkau wasele uruntu walam yatasarra, tapi dia tidak melakukan syariat, fakat tazanda kama dia kafir zindik. Ya, ini ada tasawuf salah. Letuk nak nase, letuk nak nase, letuk tega, letuk nak kupuangi. Jadi dia sampaja, sabak letuk nase. Inilah orang yang dimaksud mahakekai tapi dia gagal syariatnya. Jarang yang ini, jarang ini Pak. Dulu ini, sekarang ini sudah paham bahwa ini tidak benar. Waman jama'a bainahuma, siapa yang menggabungkan antara syariat dengan hawa selekna hakikat, fakat tahakkaka, ia natul yang dimaksud dengan orang yang mahakikat. Pamasalus syariati, syariat itu seperti as-safinah, seperti perahu, dia yang menyebabkan sampai kepada tujuan untuk mencari permata di laut, dia bilang. Wal hakikatu, adapun hakikatnya adalah permata yang ada di lautan. Wala yusilu dzalikal bahri illa safinah, tidak mungkin orang bisa mengarungi lautan kalau tanpa perahu. Jadi syariatlah atau ngeta untuk mencari hakikat. Jadi tidak bisa syariat dilupakan. Makanya Imam Ghazali disebut sebagai hujjatul Islam, pembela Islam, karena dia menyatukan antara tasawuf dengan fikih. Itu Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian. Anna syariat wal hakikat mutalaziman, yaitu syariat si bawah hakikat mutalaziman, sesuatu yang tidak bisa dipisah. Talazumi ar-ruhi wal jasad, seperti roh dengan jasad. Jadi narikung katau syariat mi bawang dia perhatikan wasilekna ye, maka dia seperti orang yang tidak punya roh. Nah, ini akan terkait kalau kita membahas tentang kenapa itu bulan Syawal disebut oleh Rasulullah Syawal itu meningkat. Karena pada saat Ramadan pencucian besar-besaran. Lepacingnya lewe boleh didosata kepada Allah Ta'ala, kemudian lepacingnya lewe boleh didosata pada tahu dengan bermaaf-maafan di Idul Fitri. Maka ini orang menjadi bersih. Mapacingi dosana kepada Allah Ta'ala, mapacitoni dosana kepada lupa tahu. Maka ketika orang bersih, meningkatlah pengamalan syariatnya karena hakikatnya mantap. Seharusnya begitu. Sehingga bulan Syawal itu dikatakan bulan meningkat, karena kalau memang Ramadan dilakukan dengan baik, lesus sumana dosa, mapacing, kepisik di dosa kepada tarupa tahu. Puratoni saya dampak-dampangan. Bersihlah dua-dua. Apa yang terjadi? Hakikat masuk dengan sendirinya. Ini yang tiga kita bahas tadi ini. Manipi palamata si bawa agi kita teperi, hilang sifat-sifat jelek dalam jiwa, atau mungkin kita di level 3 magampangi jama dicengi. Diingat yang singkat-singkat Bapak Ibu sekalian, ini diingat yang singkat-singkat. Ini 3 level ini. Kalau kita mengatakan level 1 saya tidak masuk, level 2 leto utama, level 3 ada mikir di dalam. Kalau mengatakan ai sama nama tamu pada cengi jama, berarti kita masih punya PR besar, memeriksa salat, memeriksa puasa, memeriksa ibadah-ibadah yang lain ini akan menang salah, perlu ditata dengan baik Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran kita malam ini. Jadi pelajaran kita malam ini hanya mengulang, tidak tahu tahun berapa saya baca juga ini syariat ini di sini di mimbar ini. Jadi kita hanya mengulang bahwa pengamalan syariat narik koyat tungangi pasti kawaselena. Waselena ini tidak usah panjang, kita ingat, singkat-singkat. Level 1 menipi palawata si bawa aja kita teperi, si cawe kengi pung Allah Ta'ala, si cawe kengi Nabi Muhammad, si cawe kengi surga. Satu. Yang kedua, hilang sifat-sifat jelek di sini.
Itu ranking nomor 2. Yang ketiga terakhir level Mariawah, gampang kebaikan. Kalau kita tidak berada di 3 level ini, PR tak masih besar supaya kita bisa masuk di salah satunya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan antara penceramah dengan yang diceramai, karena saya tidak pernah merasa lebih baik dari jamaah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa masuk di salah satunya ini, Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.